Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu, saf yang paling depan dipenuhi lebih dulu sebelum saf berikutnya dibentuk. Istawu aqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Shaf yang masih kosong di depannya mohon untuk diisi terlebih dahulu. Dimulai dari shaf tengah belakang imam. Lurus dan rapat.
أكبر الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat sehat, umur yang panjang, serta kesempatan untuk menghadiri sholat Idul Adha pada tahun ini. Berapa banyak di antara saudara kita yang tahun lalu bersama-sama kita, tapi ternyata telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan di dalam usia diberikan Allah kepada kita ini senantiasa kita dengungkan, senantiasa kita harapkan, dan mudah-mudahan keberkahan itu bersambut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabat, dan juga orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba Allah yang ittiba'ur Rasul, yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ada dua ibadah khusus yang kita temui pada perayaan Idul Adha, yaitu adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari pelajaran berupa ibadah kurban dan juga ibadah haji. Oleh karena itu pada saat Idul Adha kali ini, khatib akan mengupas sekiranya ada 5 i'tibar dari dua ibadah khusus yang hanya ada pada perayaan Idul Adha tersebut. Ma'asyiral muslimin, apa 5 i'tibar itu? Yang pertama adalah pelajaran untuk ikhlas. Dari ibadah kurban yang dituntut adalah suatu keikhlasan, satu keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Daging dan darah itu bukan yang dituntut, tapi keikhlasan di dalam berkurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan, tetapi hanya ketakwaanlah dari kamu itu yang dapat mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, untuk ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan mencari gelar, mencari sanjungan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis Bukhari, berkata bahwa suatu saat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hatta lillahi falam yarqut wa lam yafsuk, raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu." Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya itu sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.
Ini berarti ma'asyiral muslimin, berkurban dan berhaji bukan merupakan ajang untuk pamer amalan dan kekayaan atau disebut dengan riya, akan tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah i'tibar untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di dalam berkorban itu ada aturan. Ada ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya harus dihindari yang namanya cacat, yang membuat tidak sah, seperti buta sebelah, sakit yang jelas, pincang atau juga yang sangat kurus, dan juga cacat yang dikatakan makruh seperti sobeknya telinga, keringnya air susu, ataupun juga ekor yang terputus. Umur hewan kurban yang masuk di dalam kategori bisa untuk dikurbankan adalah yang termasuk hewan musinah. Apa itu hewan musinah, ma'asyiral muslimin? Untuk kambing minimal 1 tahun, untuk sapi minimal 2 tahun. Waktu penyembelihan pun juga harus sesuai tuntunan. Dilakukan setelah sholat Idul Adha, tidak boleh dilakukan sebelumnya. Kemudian di dalam penyaluran hasil kurban juga jangan sampai ada maksud untuk mencari keuntungan, seperti menjual kulit atau memberi upah kepada tukang jaga dari sebagian hasil kurbannya itu. Jika ketentuan di atas itu dilanggar, ma'asyiral muslimin, di mana ketentuan tersebut merupakan syarat, maka hewan yang disembelih tidaklah disebut kurban, hanya disebut sebagai daging biasa. Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada suatu hari Idul Adha setelah mengerjakan salat Idul Adha. Kemudian beliau bersabda begini: "Man shalla salatana wa nasaka nasukana faqad asaban nusuk. Wa man nasaka qabla salati fa innahu qabla salati wa la nusuka lahu." Barang siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia akan mendapatkan pahala kurban itu. Dan barang siapa yang berkorban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan biasa yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai kurban. Suatu ketika Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Barra' bin Azib ini dari jalur Ibnu mengatakan, suatu ketika berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha." Lalu bagaimana jawaban Rasul? Syahadulahni, bahwa kambingmu adalah kambing biasa, hanya sebagai daging biasa, bukan hasil kurban. Ma'asyiral muslimin, begitu pula di dalam ibadah haji. Hendaklah sesuai tuntunan, tidak bisa kita beribadah asal-asalan. Karena Nabi SAW bersabda begini, "La ta'khudhu manasikakum fa inni la udri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah dariku manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, bahwa ibadah kurban dan haji adalah merupakan ibadah yang harus didasari dengan ilmu. Karena jika tidak dengan ilmu, maka yang kita khawatirkan ibadah tersebut akan bernilai sia-sia di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, i'tibar sedekah harta. Di dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula haji, karena itu merupakan harta yang banyak dikorbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankan tersebut? Padahal watak manusia sangat cinta hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ingatlah, ma'asyiral muslimin, harta semakin dikeluarkan di dalam jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka akan semakin berkah. Sehingga jangan pelit untuk bersedekah, karena kita tidak pernah temui orang-orang yang berkorban dan berhaji itu setelah melakukan keduanya atau salah satunya, kemudian dia menjadi bangkrut. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Saba ayat 39, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin."
dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nabi SAW pun juga pernah bersabda, mana qasat shadaqatun min mal, tidakkah sedekah itu mengurangi harta. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hatta sampai Imam Nawawi berkata di dalam syarah Muslim bahwa kekurangan harta itu bisa ditutup dengan apa? Dengan keberkahannya atau dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang keempat, iktibar untuk meninggalkan larangan meskipun hanya sementara waktu. Di dalam ibadah kurban ada larangan. Bagi siapa? Bagi sahibul kurban, yang mesti dijalankan ketika ia telah masuk 1 Dzulhijjah hingga hewan itu tersebut disembelih. Kemudian juga hikmah dan larangan ini tidak dinaskan, meskipun tidak dinaskan, akan tetapi harus dijalankan karena sifatnya adalah bahwa seorang muslim itu harus sami'na wa ata'na. Sebagaimana hadis tadi dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, "Idza ra'aytum hilal dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'irihi wa alfarihi." Apabila ma'asyiral muslimin kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah memasuki 1 Dzulhijjah, maka kalian jika ingin berkurban, maka hendaklah sahibul Quran itu tidak memotong rambut dan kukunya. Ma'asyiral muslimin, lebih-lebih lagi di dalam ibadah haji dan umrah, saat berihram, jamaah tidak diperkenankan memakai wangian, memotong rambut dan juga memotong kuku, mengenakan baju atau celana yang membentuk lekuk tubuh kita, tidak boleh menutup kepala serta tidak boleh mencumbu istri hingga menyetubuhi. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, bagaimana pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang berihram?" Artinya ini adalah berarti dalam sedang berhaji atau sedang berumrah. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, kopiah dan sepatu, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal. Maka dia boleh mengenakan sepatu, tapi hendaknya sepatu tersebut dipotong hingga di bawah kedua mata kakinya. Maka hendaklah dia tidak memakai pakaian yang diberi minyak za'faran dan wars, artinya dari wewangian. Ma'asyiral muslimin, larangan di atas adalah ujian. Apakah kita mampu menahan diri dari larangan meskipun hanya sebagian waktu? Lalu bagaimana kalau kita tidak mampu yang sebagian? Kita akan meninggalkan larangan itu dalam waktu yang lama. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, iktibar yang kelima adalah iktibar untuk rajin berzikir. Di dalam ibadah kurban diwajibkan membaca basmalah dan disunnahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah berkurban pada saat Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Kemudian aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher dari 2 kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan bertakbir, kemudian beliau sendiri yang menyembelih kedua kambing tersebut dengan tangannya. Hal ini termaktub di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sejak 10 hari pertama Dzulhijjah, kita pun sudah diperintahkan untuk banyak bertakbir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat di sini menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 203, "Dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat," dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Ibnu Umar dan ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyamul ma'dudat itu adalah 3 hari tasyrik. Ini menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik, 3 hari setelah hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu.
Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu pada 10 hari pertama Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar suatu ketika pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia semua yang ada di pasar pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun juga bertakbir setelah sholat sunnah. Hal ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad yang sifatnya adalah mu'allaq pada bab fadilatul amal fi yaumit tasyrik. Ma'asyiral muslimin, begitu pula ibadah tawaf, sa'i dan melempar jumrah pun dilakukan dalam rangka berzikir pada Allah. Meskipun hadis tersebut adalah merupakan hadis yang dhaif, akan tetapi kita tidak pungkiri bahwa semua itu adalah merupakan syarat sah dari rukunnya haji. Di hari-hari tasyrik pun kita diperintahkan untuk membaca doa sabu zakat, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar." Ma'asyiral muslimin, dari ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Kapan itu? Ya, ini pada saat hari-hari tasyrik, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ikrimah dan Atha di dalam Athaiful Ma'arif. Ini semua menganjurkan kepada kita untuk rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 i'tibar itu bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan bersama-sama dalam rangka untuk ittiba'ur Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan keluarga, masyarakat kita, bangsa kita, dan umat muslim serta dunia kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan membaca doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.